Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'ta man a'ta wa mana'a man mana'a wa aba. A'ta fadlahu liman a'ta juhda wa mana'a fadlahu ala man ittaba'al hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardi was sama. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-wasilatil uzma wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa man ihtada, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayah yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat bertemu berkumpul di majelis yang penuh dengan berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita, kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatur rabi'atu wal 'ishrun ba'dal mi'ah minal hikamil ataiyah. Hikmah yang ke-124 dari Al-Hikam. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi. Berkata pengarang Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, kaifa tukhraqu lakal awaidu wa anta lam takhrik min nafsikal awaid. Yang artinya bagaimana dirubik bagi engkau perkara-perkara adat, sedangkan engkau belum merubik dari diri engkau akan perkara-perkara adat itu. Maksudnya adalah kaifa tatma'u ayyuftaha laka babul khususiyyati adh-dhahirah awil karamatil hissiyah wa anta lam takhruj min awaidikal hissiyah. Bagaimana mungkin engkau berharap bahwa dibukakan bagi engkau pintu kekhususan yang zahir atau pintu karamat yang zahir? Bagaimana bisa itu dibukakan sedangkan engkau masih belum keluar dari perkara adat engkau yang zahir? Wa kaifa tatma'u ayyuftaha laka babul khususiyyatil batinah awil karamatil ma'nawiyah wa anta lam takhruj min awaidikal ma'nawiyah. Dan bagaimana mungkin engkau berharap dibukakan bagi engkau pintu khususiyah yang batin atau karamat yang batin, sedangkan engkau belum keluar daripada perkara-perkara adat engkau yang batin. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi di sini ada 4 perkara yang kita baca tadi. 1, perkara adat kebiasaan nafsu yang zahir.
Yang kedua, perkara-perkara kebiasaan nafsu yang batin. Yang ketiga, perkara khususiat karamat yang zahir. Yang keempat, perkara-perkara atau khususiat atau karamat yang batin. Nah, 4 hal itu yang terkandung di dalam hikmah yang ke-124 ini. Al-awaidul hissiyah, bermula perkara-perkara adat nafsu yang zahir. Kebiasaan nafsu kita yang zahir. Kakasratil akli, seperti banyak makan. Banyak makan. Nah, ini kebiasaan nafsu kita yang zahir nih, banyak makan. Wasyurbi, banyak minum. Wanaumi, banyak tidur. Nah, ini semua ini perkara-perkara nafsu yang zahir. Wa kasrati khultatin nas, banyak bergaul dengan manusia. Nah, ini kan yang disukai oleh nafsu kita. Kebiasaan nafsu kita tuh suka bergaul dengan banyak manusia. Wal kalami, banyak bicara, banyak pandir. Wal mukhasamati, suka banyak berdebat, bahwa aja kita hal-hal yang kada perlu diperdebatkan. Nah, itu kebiasaan nafsu yang zahir. Wal itab, banyak mencela. Ada melihat hal-hal yang tidak sesuai, dicela. Ada hal-hal yang bertentangan dengan kehendak, dicela. Nah, ini adat nafsu kita, kebiasaan nafsu kita yang zahir. Wa ghairi dzalik, dan selain yang demikian itu. Nah, itu disebut kebiasaan nafsu kita yang zahir. Wal karamatul hissiyah, sedangkan karamat yang zahir atau keistimewaan yang zahir, qatayyil makan waz zaman, seperti dilipat tempat dan masa. Ada orang yang saat ini di sini, 2 menit kemudian dia di Banjarmasin, 2 menit kemudian dia sudah ada di Jakarta, 2 menit lagi ada di Saudi, di Mekah. Nah, ini orang diberi Allah kemampuan karamah melipat tempat. Nah, itu karamat yang zahir. Wazzaman, melipat masa. Melipat masa. Kalau kita biasa berzikir atau baca Quran setengah jam 1 juz. Nah, orang ini 1 jam 2 hatam Quran. Ini banyak karamat-karamat wali, antara maghrib isya mereka sudah hatam 3 Al-Quran. Nah, ini orang diberi keistimewaan, diberi karamah yang zahir. Wa ijabatid du'a, doa dikabulkan. Kalau berdoa kabul, kalau berdoa kepada Allah terjadi. Nah, ini karamat zahir. Wal masyi 'alal ma' wal hawa, berjalan di air, berjalan di udara. Nah, ini karamat yang zahir. Wa qabulin nas, diterima oleh manusia. Wa qalbil hijarati dhahaban aw fiddah, dia bisa membalik batu jadi emas, batu jadi perak, kertas jadi duit. Wa ghairi dzalik, dan selain yang demikian itu. Nah, ini namanya adalah
keistimewaan atau kelebihan yang zahir. Nah, lalu paman arada ayyuftaha lahu babul karamatil hissiyah fa'alaihi bil khuruj minal awaidil hissiyah. Barang siapa yang ingin dibukakan baginya pintu karamat yang zahir tadi, dia hendak dibukakan pintu karamat yang zahir, dia hendak diberi Allah, dia hendak minta kepada Allah karamat yang zahir. Fa'alaihi bil khuruj minal awaidil hissiyah, maka hendaknya dia terlebih dahulu keluar dari kebiasaan-kebiasaan nafsu yang zahir tadi. Nah, itu maksudnya. Bagaimana caranya kita keluar dari kebiasaan nafsu yang zahir itu? Wadhalik, yang demikian, bitabdili kasratil akli wa syurbi wan naum bitakliliha, menggantikan banyak makan, banyak tidur, banyak minum, diganti dengan disedikiti. Nah, dikurangi. Suka bergaul, diganti. Wan naumi bisahar, suka tidur, ganti dengan jaga di malam hari beribadah kepada Allah. Wa kasrati khulutatin nas bil uzlati wal khalwah, kebiasaan suka bergaul dengan manusia diganti dengan khalwat atau uzlah. Ganti. Wa kasratil kalam, kebiasaan banyak bicara, ganti bisamti dengan diam. Wa kasratil mukhasamah wal itab, kebiasaan nafsu banyak bertengkar, banyak berdebat, banyak bahual, banyak mencaci maki, mencela, ganti dengan meninggalkan keduanya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya, kalau kita ingin diberi Allah kelebihan, umpamanya ingin diberi Allah, kita ingin diberi Allah doa yang mustajab. Nah, kalau kita hendak doa kita dikabulkan oleh Allah, nah keluarlah kita dulu dari kebiasaan nafsu kita yang zahir. Kurangi makan, kurangi minum, kurangi tidur, kurangi bergaul. Nah, dengan demikian kita keluar dari kebiasaan nafsu yang zahir itu, kita ada harapan diberi Allah keistimewaan yang zahir pula. Keistimewaan zahir seperti kabulnya doa. Siapa tahu kertas bisa jadi duit, gini di baliknya. Batu jadi emas, batu jadi perak, itu keistimewaan yang zahir. Nah, ini diberikan Allah kepada orang yang mampu mengeluarkan dirinya dari kebiasaan nafsu yang zahir tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wal awaidul ma'nawiyah, bermula kebiasaan nafsu yang batin. Kebiasaan nafsu yang batin, kahubbil jah war riasah wal khususiyah. Ini kebiasaan nafsu yang batin, suka kedudukan, kepangkatan, kehususan. Dia ingin agar selalu diistimewakan. Dia ingin agar selalu dikhususkan dalam macam-macam hal, dalam berbagai perkara. Dia selalu ingin dikhususkan, ingin ditinggikan. Nah, ini perkara nafsu yang batin, itu dalam hati. Ada orang kayak itu? Mungkin ada. Mungkin ada orang yang selalu ingin dimuliakan, orang yang hatinya ingin selalu dihormati, yang ingin pokoknya diususkan pada orang.
Dia orang aruh tuh, ini misalnya orang sapirnya hendak 2 piring makan, harus dikhususkan makan. Pada mau sama orang. Nah, ini urusan perkara nafsu yang batin, keinginan untuk dikhususkan. Wa hubbid dunya wal madhi wasyuhrah. Perkara nafsu yang batin lagi, mencintai dunia, mencintai pujian, mencintai popularitas, kemasyhuran. Dia senang dipuji, dia selalu mencari pujian. Dia ingin mencari kemasyhuran agar dikenal bahwa dia orang yang alim, agar dikenal dia orang yang pemurah, agar dikenal dia orang yang kuat, agar dikenal dia orang yang cerdik pandai. Nah, itu perkara nafsu yang batin. Keinginan untuk demikian. Wakal hasadi, dengki. Nah, ini nafsu, kebiasaan nafsu yang batin, dengki. Wal kibri, kesombongan. Wal ujbi, ujub. War riya, riya. Wat tama' bil khalqi, tamak pada makhluk. Wahamir rizki, risau dengan rizki. Berajaki juga isuk, risau dengan rizki. Wal i'timad bil khalqi, berpegang dengan makhluk. Dia berpegang dengan makhluk, dia percaya dengan makhluk. Walaupun Al-Quran mengatakan hatinya kada kuat, tapi kalau makhluk yang mengatakan ini, percaya 100%. Nah, itu berpegang dengan makhluk. Wal kaswati, keras hati, kada mempan dinasihati. Wal hikdi, dendam. Wa ghairi dzalik, dan selain itu. Nah, ini kebiasaan adat nafsu yang batin. Wal karamatul ma'nawiyatul lati hiya afdalu minal karamatil hissiyah. Bermula karamat yang batin, karamat ma'nawiyah, yang itu merupakan sesuatu yang lebih afdal daripada karamat hissiyah. Kalau karamat yang zahir tadi itu bisa diserupai oleh tukang sihir. Tukang sihir, tukang sulap, sapu tangan jadi duit, sapu tangan jadi burung terbang, kan tukang sulap bisa tuh. Nah, jadi kalau karamat zahir ini bisa diserupai oleh orang-orang jahat, oleh penyihir-penyihir, pesulap-pesulap. Itu kalau karamat zahir. Nah, kalau karamat batin ini, karamat batin lebih afdal dari karamat zahir. Contoh karamat batin macam apa? Kahalawatil ibadah, seperti manisnya ibadah. Nah, ini karamat zahir. Kalau kita tuh baca Quran, nyaman hati, manis rasanya. Nah, kita dapat karamat itu, karamat batin. Walaupun kada paham artinya, bahasa Arab kada paham. Nah, begitu baca Quran, ada ketentraman dalam hatinya, ada kesejukan dalam hatinya. Ini halawatul ibadah. Ini karamah dari Allah, karamah batiniyah yang lebih afdal daripada bisa membalik kertas jadi duit tadi. Karena ini hanya untuk orang-orang yang dicintai Allah. Penyihir kada bisa macam itu, pesulap kada bisa macam itu. Ini hanya orang-orang khusus yang diberi Allah manisnya ibadah. Itu kada bisa dipelajari. Kayak apa hendak manis juga ibadah, artinya aja kada paham. Ini bukan masalah paham arti. Banyaknya orang yang paham Quran tapi hambar baca Quran. Banyak orang-orang Arab yang malas baca Quran, paham bahasa Arab.
Banyak orang-orang yang tidak mengerti Al-Quran, begitu baca Quran ada kelezatan, ada kesejukan, ketentraman dalam hatinya. Nah, ini halawatul ibadah, ini namanya karamat batiniyah. Orang mendengar lagu barat mengerti kada? Makitik-kitik batis, nyaman, senang. Padahal nyebungu atau ada tahu juga bahasa Inggris, udah ngerti. Buka lagu barat, ketujuh nyaman mendengarnya, padahal ada mengerti lalu. Nah, itu ngarannya halawatul maksiat, manisnya maksiat, manisnya maksiat. Nah, Al-Quran kalam Allah, hadis-hadis kalam Rasul, begitu dia baca ada kesejukan dalam hatinya. Ini halawatul ibadah, ini karamat batiniyah yang hanya diberikan Allah kepada orang-orang khusus, orang-orang tertentu. Walazzatil munajah, karamat batiniyah contohnya lagi kelezatan munajat. Lezatnya munajat. Kalau dia mengatakan ya Rabb, nah, hatinya lezat. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, itu munajat. Inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Wahai Tuhan, aku mengadu kepada Engkau tentang lemahnya kekuatanku. Wa qillata hilati, dan sedikitnya kemampuanku. Wa hawani 'alan nas, dan hinanya aku di tengah manusia. Itu seperti munajat. Nah, munajat itu ada rasa lezat. Nah, kalau kita dapat itu, dapat karamah batiniyah. Dapat karamah batiniyah. Wal istiqamah, istiqamah ini karamah batiniyah. Istiqamah ini orang yang terus menerus dalam jalan Allah, dalam kondisi situasi bagaimanapun. Waktu dia kaya, dia takwa kepada Allah. Dia miskin, dia takwa kepada Allah. Dia sihat, dia takwa kepada Allah. Dia sakit, dia takwa kepada Allah. Keadaan apapun tidak merubah ketakwaannya kepada Allah. Nah, ini istiqamah. Kalau kita ada demikian, kita dapat karamah batiniyah dari Allah. Kita ini kadang-kadang istiqamah itu yang berat. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan miskin, kita kuat ibadah kita. Zikir kuat, doa kuat, amalan banyak. Berandak buku di damparna bertumpang-tumpang. Lagi miskin. Nah, sudah kaya, sudah makmur, kada ingat lagi di buku amalan itu mana andaknya. Nah, ini contoh orang yang tidak ada istiqamah. Kalau istiqamah selalu keadaan apapun. Nah, bila kita macam itu, kita dapat karamah batiniyah. Wal musyahadah, lebih lagi musyahadah. Kita melihat sesuatu, yang kita lihat itu ada penciptanya. Kita mendengar sesuatu, yang kita dengar penciptanya. Ini sudah musyahadah. Apapun yang dia lihat, dia selalu menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata hatinya. Ini karamah luar biasa, karamah batiniyah. Wa ghairi dzalik, dan selain demikian banyak macam-macam karamah batiniyah. Nah, paman arada ay yuftaha lahu babul karamatil ma'nawiyah fa alaihi bil khuruj minal awaidil ma'nawiyah. Barang siapa yang ingin dibukakan baginya pintu karamat maknawiyah tadi, siapa ingin manis beribadah, siapa ingin lezat munajatnya, siapa ingin istiqamah, siapa ingin dapat musyahadah, maka dia mesti terlebih dahulu keluar dari kebiasaan-kebiasaan nafsu yang maknawiyah tadi. Keluar dari kebiasaan nafsu yang maknawiyah. Wadzalik bitabdil hubbil jah war riyasa wal khususiyah. Yang demikian itu keluar dari kebiasaan nafsu maknawiyah. Contohnya mengganti yang selama ini suka dihormati, suka diistimewakan, yang selama ini suka kedudukan, diganti bisukutil manzilah indan nas, dengan jatuhnya kedudukan di tengah-tengah manusia.
Para muhibbin rahimakumullah. Seorang laki-laki jamaah Abu Yazid Al-Bastami 30 tahun menuntut ilmu dengan Abu Yazid Al-Bastami. 30 tahun tidak merasakan manisnya ibadah. 30 tahun tidak merasakan manisnya ibadah, lezatnya munajat. Laki-laki ini bertanya kepada gurunya, bagaimana guru? Ulun ini sudah 30 tahun tapi belum merasakan apa-apa yang orang rasakan daripada manisnya ibadah. Ini Abu Yazid, seorang guru murabbi yang tahu persis keadaan muridnya. Ujar Abu Yazid, kalau engkau hendak dapat manisnya ibadah, dapat karamat batiniyah, mulai esok gundul kepala engkau, cukur habis janggut sisingut engkau, ke pasar jangan berbaju, mana bagundul sudah kada berbaju pulang, baju pasar. Sampai di pasar nukar karung, buati buah-buahan dalam karung, tulak ke kampung, kiau kakanakan umumakan kakanakan siapa yang menampar aku sekali kuberi sebiji buah, siapa yang menampar aku sekali kuberi sebiji buah. Ini murid memang hendak baik, memang hendak dapat karamah batiniyah, isuk dia laksanakan. Sehari biris, malamnya sudah dapat halawah ibadah, malamnya dapat halawah ibadah. Ini guru tahu ini murid suka dimuliakan, suka cari nama, suka hendak diagungkan orang. Nah, obatnya harus jatuhkan martabat di sisi manusia. Ini kada semua orang macam itu. Ini kebetulan ini orang itu penyakitnya, lalu macam itu obatnya. Kalau orang-orang yang sudah pekerjaannya tukang sampah, pekerjaannya tukang buang nyirat, ada perlu disuruh itu sudah gawiannya hari-hari, ada perlu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nah, ganti suka tadi ganti dengan jatuhnya kedudukan di sisi manusia. Wa hubbid dunya wal madhi wasyuhra bizuhdi wal khumul. Yang selama ini dalam hati ada suka keduniaan, suka puji-pujian, suka kemasyhuran, ganti dengan zuhud dan ketersembunyian. Sembunyikan tanda-tanda ibadah yang ada dalam diri, sembunyikan titel dan gelar yang ada pada diri, sembunyikan. Wal kibri bit tawadhu, kesombongan ganti dengan tawadhu. Wariya bil ikhlas, riya ganti dengan ikhlas. Wal hikdi bil afwi, dendam ganti dengan maaf. Nah, kalau ingin mendapatkan karamah batiniyah tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi dengan demikian kita tahu kenapa selama ini kita baca Quran hambar, kenapa kita berzikir hambar, kada ada lezatnya. Nah, kita belum diberi Allah kekhususan yang batin itu. Kenapa Allah kadang memberi kekhususan yang batin kepada kita? Karena kita kadang mau keluar dari kebiasaan nafsu yang batin tadi, kesombongan, keangkuhan, kemasyhuran dan sebagainya. Kalau hendak, maka kita mesti keluar daripada yang demikian itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-125. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allah biha, ya Allah biha, Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم